Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur menikmati anugerah Tuhan. Kita boleh bangun dari tidur kita, boleh memuji memuliakan Tuhan. Dan sebelum melakukan segala kegiatan kita sepanjang hari ini, kita mau mendengar suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dari Bilangan pasal yang ke-14. Bilangan pasal 14, satu perikop kita akan baca, renungkan mulai ayat 22. Ulangan pasal 14. Ulangan pasal 14, ya. Salah ya, bukan bilangan, ini kurang konek ini barangkali. Lihat ulangan, baca bilangan ya. Ulangan pasal 14. Sudah menemukan ulangan pasal yang ke-14, ayat 22 saya membaca, 23 Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Persembahan persepuluhan, ayat 22, haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari kandungmu, gandummu dan minyakmu, ataupun dari anak susu untuk dosa-dosamu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allah. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka haruslah engkau menangkapnya dan membawa itu dalam pusat dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan. dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu, dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, engkau dan seisi rumahmu. Juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu, janganlah kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda yang dari tempatmu, akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan kamu memberkati kau dari segala usaha yang berjalan bersama. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita hari ini mengingatkan tentang persepuluhan. Jadi 10% dari hasil atau dari berkat yang kita terima, konteksnya pada saat mereka dalam perjalanan, mereka sebagai peternak, mereka harus memberikan persepuluhan mereka dari hasil ternak mereka, atau dari nanti kalau mereka sudah masuk ke tanah perjanjian dari hasil panen mereka. Ya, di terjemahan lain dikatakan kamu harus memberikan 1/10 dari segala hasil panenmu setiap tahun, ya. Nah, ayat 23 dalam firman Allah yang hidup, bawalah persepuluhan itu untuk dimakan di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk tempat kediamannya, yaitu 1/10 dari gandummu, anggurmu dan minyak jaitunmu, dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Maksud memberikan persepuluhan itu ialah untuk mengajar kamu supaya selalu mengutamakan Allah di dalam hidupmu. Ya, jadi tujuannya apa ketika umat memberikan persepuluhan? Dan tidak hanya berlaku pada bangsa Israel waktu itu, tetapi saat ini pun bagi orang percaya persepuluhan itu tetap berlaku. Ya, tidak ada satu hukum yang meniadakan persepuluhan. Nah,
Karena apa? Tujuannya kita tahu jelas, tujuannya tidak berubah. Nah, dikatakan supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu, ya. Supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Artinya begini, ketika kita mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan, 1/10 dari berkat itu mengingatkan kita akan Tuhan. Jadi kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan persepuluhan kita. Ya, dengan catatan begini, wah saya diberkati Tuhan dan 10% ini bukan bagian saya, bukan untuk saya, tapi untuk Tuhan, ini milik Tuhan. Maka saya akan berikan kepada Tuhan, saya persembahkan sebagai persembahan persepuluhan saya. Nah, dikatakan supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Belajar menghormati Tuhan, mengakui keberadaan Tuhan, mengakui bahwa apa yang kita dapatkan itu dari Tuhan. Ya. Nah, dalam terjemahan firman Allah yang hidup tadi yang saya baca dikatakan maksud memberikan persepuluhan itu ialah untuk mengajar kamu supaya selalu mengutamakan Allah di dalam hidupmu. Jadi takut akan Tuhan, menghormati Allah, atau dikatakan apa? Mengutamakan Allah. Jadi pelaksanaan dari persepuluhan ini adalah karena dikatakan mengutamakan Tuhan Allah. Waktu kita dapat berkat, sebelum kita menikmati berkat itu, kita ambil dulu 1/10 dari berkat itu. Ya, kita ambil 1/10 baru kita persembahkan. Nah, yang lainnya silakan menikmati. Silakan menggunakannya karena itu memang untuk kita nikmati. Tetapi 1/10 itu bukan bagian kita. Kita tidak berhak menikmatinya. Jadi itu adalah bagian untuk Tuhan. Nah, dengan catatan, dengan cara begini ya, dikatakan bahwa kita mengutamakan Tuhan. Kira-kira begini. Ya, dalam satu kelompok, ya, kita misalnya ada satu organisasi lah ya. Oke, kita buat satu kesepakatan. Siapapun yang mendapatkan rezeki, ya 5% dari rezeki itu, kira-kira begitu ya. Jangan 10 ya, 10 itu Tuhan. 5% dari rezeki kita harus berikan ke organisasi. Ini kesepakatan dan itu yang utama. Nah, berarti sebelum kita menikmati berkat-berkat itu, ya, nah karena kita ingat organisasi, ingat persekutuan atau komunitas yang kita buat tadi dan kita udah komitmen 5%, maka kita berikan dulu yang 5% itu, baru yang lain kita bisa nikmati. Ya, jadi utamakan. Nah, kalau organisasi kan kita paham banget ya, oh ini organisasi ada. Tapi kadang-kadang untuk Tuhan mana? Kemana? Ya jelas dikatakan ke bait Allah, ya, ke tempat di mana kita beribadah, ya, tetap jadi organisasi juga pada akhirnya nanti ya. Tetapi jangan kita berpikir ini saya kasih persepuluhan ini untuk Pak Gembala yang menikmati. Berarti hanya kepada Pak Gembala atau pelayan-pelayan yang saya berikan, bukan untuk Tuhan. Tidak. Prinsip adalah kita mempersembahkan kepada Tuhan. Maka dikatakan maksudnya dalam maksud persepuluhan itu mengajar kamu supaya selalu mengutamakan Allah dalam hidupmu. Jadi itu tujuannya. Tuhan, aku mendapatkan berkat dari Tuhan. Puji Tuhan, persepuluhan saya berikan. Nah, waktu kita beri persepuluhan kita katakan aku mengutamakan Tuhan. Ya, aku mengutamakan Tuhan. Nah, ada orang yang tidak siap memberikan persepuluhannya. Kenapa? Ya mungkin dia tidak melihat kalau itu adalah untuk Tuhan. Sehingga, untuk apa saya memberikan kepada orang lain? Untuk apa saya memberikan kepada pendeta? Untuk apa saya memberikan kepada pelayan-pelayan? Enak saja saya yang bekerja, saya yang dapat rezeki kok. Nah, konsep itu salah. Kalau kita berpikir saya memberi untuk manusia, ya salah. Nah, persepuluhan itu milik Tuhan. Ya, nah perkara nanti dinikmati atau dia dinikmati oleh hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, itu bukan urusan kita yang memberikan itu. Nah, itu bagian pelayan-pelayan Tuhan yang mengaturnya itu, dan dia urusannya dengan Tuhan. Nah, urusan kita sebagai umat, berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan, 1/10 darinya jangan kita nikmati.
bukan hak kita. Nah, ini maksudnya dikatakan maksud memberikan persepuluhan itu ialah untuk mengajar kamu supaya selalu mengutamakan Allah dalam hidupmu. Mengutamakan Allah. Suatu ketika ada seorang hamba Tuhan, Bapak Gembala, mengunjungi jemaat yang dilayani. Nah, memang terkenal juga jemaat ini setia semua. Dalam hal persepuluhan mereka sangat-sangat setia semua jemaat ya. Dan mereka punya kode-kode tersendiri. Dan Pak Gembala tahu, pelayan-pelayan Tuhan tahu semua kode-kode itu. Kemudian mereka dalam menghitung persepuluhan, kok kode ini tidak ada. Udah beberapa kali kode ini nggak muncul. Artinya orang ini tidak memberikan, wah berarti orang ini nggak diberkati Tuhan dong ya. Dia tidak memberikan. Aduh bagaimana? Ini harus dilayani supaya mereka diberkati Tuhan. Nah kemudian tim pengembala pergi ke keluarga ini dan bertemu dengan keluarga ini, orang tua apa bapak ibunya ya, bapak ibu ada di situ. Waktu mereka berdiskusi dan salah seorang pelayan berkata, bapak ibu keluarga, kami melihat bahwa bapak ibu tidak diberkati Tuhan. Kira-kira masalahnya di mana supaya kita doakan. Wah keluarga itu, oh tidak, kami diberkati kok. Kami biasa, sama seperti biasa. Nah, kami diberkati Tuhan. Nah, kemudian ditanya, jika Bapak Ibu diberkati Tuhan, tapi persepuluhan Bapak Ibu tidak ada, apakah kami salah mencatat atau bagaimana? Oh iya, benar. Ya, kami tidak memberikannya. Nah, diingatkan. Artinya kalau kita tidak beri persepuluhan kita, berarti kita nggak diberkati Tuhan dong. Kan apa yang mau kita beri kalau nggak diberkati? Tapi kalau diberkati Tuhan, kan ada yang kita beri. Jadi bukan berarti harus besar, enggak, sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Oh saya diberkati Tuhan 1 juta, ya jelas 100.000 saya persembahkan. Saya sebenarnya lebih tepat saya kembalikan, itu milik Allah. Nah itu prinsipnya. Waktu saya berikan 100.000 sebagai ya persepuluhan saya mengakui ya kedaulatan Tuhan, saya mengakui berkat Tuhan, saya bersyukur untuk itu. Nah, mengajar kamu supaya selalu mengutamakan Allah di dalam hidupmu. Berarti ketika saudara, kita semua mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan, kita tahu bahwa kita diberkati Tuhan dan persepuluhan kita persembahkan, kita kembalikan, itu milik Tuhan. Ya. Jadi kalau dalam 1 bulan kita tidak memberikan persepuluhan kita, berarti 1 bulan kita nggak diberkati Tuhan dong. Oh diberkati, maka kita mempersembahkan. Itu maksudnya, mengajar kamu supaya kamu selalu mengutamakan Allah, selalu mengutamakan Allah dalam hidupmu. Di bagian lain begini berkata, jangan kita menjadi hamba uang, ya, jangan menjadi hamba uang. Kalau kita tidak memberikan persepuluhan kita, kan kita terikat dengan berkat itu. Oh enggak, sayang besar lo ini, oh, saya mau butuhkan, saya mau perlukan. Nah, lupa kita, ya seharusnya untuk Tuhan kita akhirnya ambil alih. Nah, itu tidak mengutamakan Tuhan berarti kita. Nah, di sini memang dibutuhkan, ya dari sisi kita adalah ketaatan. Lakukan saja firman itu, lakukan saja perintah itu. Dan yang kedua tujuannya, di tengah-tengah mereka umat itu ada suku Lewi, ada suku yang dipilih Tuhan khusus melayani, ya, dan mereka perlu menikmati berkat Tuhan. Dan suku Lewi tidak mendapatkan tanah, tidak mendapatkan warisan. Maka dikatakan dalam ayat 27 dalam firman Allah yang hidup, janganlah kamu lupa membagi pendapatanmu dengan orang Lewi yang tinggal di kotamu, karena mereka tidak mempunyai tanah pusaka dan hasil panen seperti kamu. Di ayat 29, berikanlah persepuluhanmu kepada kaum Lewi yang tidak mendapat tanah pusaka, kepada orang-orang asing, janda-janda dan anak-anak yatim piatu di kotamu, supaya mereka bisa makan dan dipuaskan. Maka Yahweh Tuhan Allahmu akan memberkati kamu dan pekerjaanmu. Nah, ada orang Lewi, ada pelayan-pelayan Tuhan yang mereka akan mendapatkan berkat
melalui suku-suku yang lain, yang 11 suku yang diberkati Tuhan. Nah, satu suku yaitu Lewi. Ya, dalam terjemahan biasanya, terjemahan baru itu ayat 27, juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu, janganlah kau abaikan. Nah, ini menarik, dikatakan jangan kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Jangan abaikan suku Lewi. Jadi bagaimana dengan masa kini gereja? Apakah tetap kita memberi persepuluhan? Dan alasan yang kedua ini juga bagiannya iya. Nah, siapa suku Lewi? Tentu tidak ada suku Lewi sekarang lagi di dalam gereja ya. Kita oh ini suku Lewi loh. Nah, enggak. Tetapi yang dimaksud konteksnya sekarang adalah pelayan-pelayan Tuhan. Para pekerja yang melayani Tuhan, ya mereka perlu makan minum. Ya, mereka butuh itu. Ya, kebutuhan-kebutuhan mereka perlu tercukupkan. Ya, kehidupan mereka. Nah, dari mana? Mereka tidak bekerja, ya, tidak punya usaha, tidak melakukan hal yang lain, fokus untuk melayani Tuhan. Ya, mereka ada di bait Allah. Ya, mereka menggumuli pelayanan ini. Mereka mendoakan jemaat. Mereka membimbing umat. Ya, mereka ya melakukan pemberitaan kabar baik, melaksanakan kabar baik. Mereka terus giat di ladang Tuhan. Nah, mereka butuh makan minum. Nah, disinilah peran daripada jemaat yang sudah diberkati oleh Tuhan. Nah, mereka memberi persepuluhan mereka sehingga ya perbendaharaan di rumah Tuhan ya melimpah. Amin. Bahwa melimpah. Kalau pembendaharaan di rumah Tuhan melimpah, maka pelayanan itu akan luar biasa, akan berkembang. Ya, pelayan-pelayan Tuhan akan gigih. Misalnya begini, kita minta evangelis A, B, dan C, silakan melayani ke tempat A, B, C, dan tapi bagaimana transportasi mereka, bagaimana? Ya, bahan bakar kendaraannya bagaimana? Nah, kemudian nanti mereka untuk kebutuhan mereka di jalan bagaimana? Oh, jangan khawatir. Ya, ada perbendaharaan di rumah Tuhan. Ya, ada pundi-pundi, ada dana gereja. Ya, ada dana yang bisa kita keluarkan. Dan ini kita bisa gunakan untuk pekerjaan Tuhan. Nah, ini. Sehingga pelayan-pelayan Tuhan tetap terjamin kehidupan mereka. Jadi jangan takut menjadi pelayan Tuhan. Karena apa yang akan dimakan, apa yang akan diminum. Ada cerita orang-orang tua tidak mau memberikan anaknya masuk sekolah pendeta, sekolah teologi. Nah, mau jadi pendeta, enggak usah. Nanti kamu mau makan apa? Ya, lebih baik kamu bekerja sebagai pegawai negeri saja, pengusaha saja, bisnis saja. Jadi pendeta untuk apa? Nggak ada yang bisa diandalkan. Kehidupan kamu, keluargamu nanti tidak akan bahagia karena uangmu akan tidak akan sedikit atau tidak punya uang. Ada orang yang berkata seperti itu, tapi mereka lupa ini adalah panggilan. Memang pelayan Tuhan bukan demi uang dia melayani, tidak. Ya. Tetapi satu hal yang pasti Tuhan akan pelihara. Amin. Dan salah satu caranya adalah di mana jemaat memberikan persepuluhan mereka untuk dapat menjadi kebutuhan hamba Tuhan itu. Tetapi hamba Tuhan melayani itu karena panggilan, bukan karena mau mendapatkan uang, mendapatkan persepuluhan itu, bukan supaya mereka nanti makan minum, bukan. Seorang pelayan Tuhan, dia melayani jika motivasinya karena kebutuhan, dia akan kecewa. Dia akan bisa meninggalkan pelayanan itu. Tetapi karena ini panggilan, dia akan berjuang setia sampai garis akhir. Karena Tuhan punya cara untuk memberkati hamba-hambanya. Amin. Jangan takut, Tuhan punya cara ya untuk memberkati pelayan-pelayannya. Salah satunya adalah di mana jemaat memberikan persepuluhan. Ketika jemaat memberikan persepuluhan, itu berarti jemaat bersama-sama mengambil bagian dalam pelayanan. Bersama-sama, ya katakan ini seperti proyek besar, proyek raksasa, yaitu pekerjaan Tuhan ini yang kita kerjakan bersama-sama, dan jemaat punya andil di sana. Ya, punya andil untuk pekerjaan itu. Jadi saudara, ya Bapak Ibu,
jangan bimbang, jangan ragu ketika saudara memberi persepuluhan. Ya, jangan merasa ini tidak ada manfaatnya. Tidak, saudara terlibat di dalam pekerjaan Tuhan yang besar. Di ayat 29 dikatakan, maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Jadi orang Lewi yang ada di kotamu yang melayani, dan juga persepuluhan itu digunakan juga kepada orang-orang asing, yatim piatu, janda, ya, yang membutuhkan. Jadi kalau pundi-pundi kita, gereja kita, perbendaharaan kita, dananya besar, ya bukan untuk kepuasan kita, tapi coba mulai pikirkan berbagi kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Tuhan katakan persepuluhan itu mereka butuhkan juga. Orang-orang asing yang kelaparan, yang sangat miskin, yang butuh makan minum, kita harus berbagi. Ya, kita harus berbagi. Nah, tadi malam bincang-bincang dengan Ibu Gembala, menggumuli tentang perayaan-perayaan Natal. Nah, Ibu Gembala berkata begini, sebenarnya kita mulai harus berjuang. Tahun-tahun depan perayaan Natal tidak usah wah poya-poya megah begitu. Nah, bagaimana kalau kita jemaat mengumpulkan dana, kemudian dana yang ada kita berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan makan dan minum, kita bagi. Wah, saya pikir ini yang Tuhan mau. Jadi kita diberkati Tuhan dan kemudian kita menjadi berkat. Amin. Kita jadi berkat, maka kita akan selalu diberkati oleh Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita dalam setiap perjalanan hidup kita, terus dalam hal memberi persepuluhan. Taatlah, setialah, lakukanlah. Karena kita tahu, ya ini kita lakukan alasan yang pertama, supaya kita takut akan Allah atau mengutamakan Tuhan. Dan yang kedua, kita tahu bahwa ada pelayan-pelayan Tuhan. Ada suku Lewi tadi dikatakan ya, yang mereka memang mendapat berkat dari suku-suku yang lain. Pelayan-pelayan Tuhan akan mendapatkan berkat dari jemaat, dari hasil pelayanan mereka, dan semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bawa pergumulan kita, kerinduan-kerinduan kita, apapun itu, di dalam doa dengan penuh ucapan syukur. Karena kita tahu bahwa Tuhan mendengarkan doa-doa kita dan menjawabnya tepat pada waktunya. Doa orang benar apabila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Sebelumnya kita naikkan satu pujian.